kemampuan untuk bisa melakukan akselerasi pembangunan ataupun penyediaan di Baja. Contoh, saya pernah mengunjungi industrial estate di IMIP. Ya. IMIP itu industrial yang di Morowali, Morowali Industrial Estate di Morowali, yang dia memproduksi baja, dan seluruh hasil atau seluruh bahan baku dihasilkan dari sebelahnya, yaitu konsesi yang dimiliki oleh Bintang 88. Nah, dari konsesi sebelahnya diproduksi oleh industri baja di IMIP, kemudian diekspor ke Cina. Dari Cina balik lagi dalam bentuk produk-produk yang dikonsumsi oleh Indonesia. Nah, maksud saya ini contoh kecil yang tentu ini terjadi pada sektor-sektor industri lainnya. Kalau tadi disebutkan oleh Kementerian Perindustrian bahwa kita memiliki keunggulan komparatif karena memiliki sumber daya alam, semestinya kita juga memiliki keunggulan kompetitif dengan membangun pabrik-pabrik baja yang memungkinkan memenuhi terhadap ketersediaan anggaran ke depan yang 125 triliun itu. Belum lagi dari sektor-sektor swasta, kebutuhan industri pengolahan dan manufacture, juga kebutuhan untuk pembangunan yang diinisiasi oleh badan usaha milik negara. Karena kami juga bermitra dengan BUMN, banyak melakukan kerjasama. Salah satu sisi memang anggaran disiapkan oleh Kementerian PUPR, sisi lain juga kami berinvestasi untuk bisa melakukan akselerasi pembangunan, misalkan menyelesaikan jalan tol di Sumatera, menyelesaikan berbagai kegiatan konstruksi di tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, kalau melihat pertumbuhan konsumsi baja dalam negeri tahun 2020 ke 2021 memang terjadi penurunan permintaan, tapi terjadi kenaikan produksi. Sehingga kalau kita melakukan overview terhadap industri baja dalam negeri, maka sebenarnya kita mampu untuk bisa memenuhi. Memang ada beberapa baja, kami sering juga mengundang Krakatau Steel untuk menyampaikan kenapa produksi baja di Krakatau Steel belum mampu untuk memenuhi terhadap seluruh kebutuhan yang ada dalam negeri. Karena memang ada beberapa teknologi yang tidak bisa dilakukan. Misalkan untuk penyediaan furnace, ini murni semuanya adalah impor. Nah, oleh karena itu saya setuju tadi Kementerian PUPR juga membuat standarisasi, kemudian dilahirkan SNI. Kami juga karena bermitra dengan SNI, nanti SNI untuk bisa memberikan pengetatan terhadap industri baja yang berbasiskan impor, tetapi memberikan space kelonggaran berdasarkan SNI untuk produk baja dalam negeri. Namun demikian, saya mencatat beberapa masalah. Beberapa masalah ini tentu untuk bisa melihat apa sesungguhnya yang terjadi dalam industri baja dalam menopang terhadap sektor konstruksi, manufacture, dan pengolahan. Pertama adalah dukungan pasokan bahan baku baja impor tidak maksimal. Jadi kalau melihat saat ini rata-rata kita utilisasi itu adalah bagaimana sebuah pabrik mereka memproduksi yang semestinya mungkin kapasitas optimumnya itu adalah 90%, tidak mungkin juga 100%, karena pasti harus ada spare of production-nya. Kita baru bisa mencapai rata-rata 54%. Tadi Kementerian Perindustrian menyebutkan 75%, tapi kami mendapatkan data di perbandingan di perdagangan sekarang ini antara rata-rata 54%. Jadi kalau 54% rata-rata pertumbuhan ataupun utilisasi penggunaan industri
di pabrik-pabrik baja yang ada di dalam negeri. Pada saat yang sama kita impor antara 35 sampai 40%, sesungguhnya produk baja dalam negeri bisa memasok untuk keseluruhan permintaan, baik untuk sektor manufacture maupun sektor konstruksi. Jadi ini kata kuncinya menurut saya. Oleh karena itu, bagaimana kita harus menggenjot kembali dan standarisasi bisa menjadi penyaring, standarisasi bisa menjadi protektor untuk agar kita bisa menggunakan seluruhnya produk dalam negeri. Apalagi kalau berbicara produk dalam negeri, keunggulan komparatif kita memiliki sumber daya alam yang cukup. Kemudian industri hulu dalam negeri selama ini hanya fokus dalam mengimpor bahan baku. Jadi memang kalau berbicara persoalan impor, ini surganya bagi para importer. Tidak harus bersusah payah, tidak punya tanggung jawab sosial, tidak harus menyediakan employee, tidak harus mempersiapkan pabrik, tetapi mereka dapat keuntungan yang sudah pasti. Ngitungnya sudah pasti, beli sekian, jual sekian. Tanya nanti Pak Kepala BPKN ini tahu persis berapa keuntungannya, sudah ngitung. Maka itu kenapa impor dalam berbagai komoditas yang semestinya bisa diproduk dalam negeri, diproduksi dalam negeri, tetapi masih juga suka impor karena hitung-hitungannya lebih pasti bagi para pengusaha. Tapi dalam jangka panjang kita tidak akan mendapatkan value dari sumber daya itu. Sumber daya ornya kita ekspor, sekarang kebijakannya tidak or, setengah bahan baku, kita ekspor, balik lagi ke Indonesia, nilai tambahan mereka yang kuasai, kita yang menjadi user akhirnya, menjadi pengguna. PUPR menyiapkan, bahkan tahun ini menyiapkan 150 triliun anggarannya, tahun ini menyiapkan 150 triliun, kalau impor berarti sama dengan memberikan dukungan pembangunan kepada negara pengimpor. Kemudian masalah lainnya adalah utilisasi domestik yang rendah. Ini tadi saya sudah ulas di awal bahwa semestinya kita sudah mampu untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan baja dalam negeri, kecuali hal-hal yang spesifik. Bahkan kita tidak pernah sadar bahan-bahan yang kita gunakan untuk makan depan mata kita, sendok, garpu, panci, mungkin alat-alat yang ada di sebelah sana, alat-alat makan yang selalu berhubungan erat dengan kita, itu sesungguhnya adalah sumber daya alam Indonesia, namun produk jadinya kita impor. Hal yang kecil saja, belum lagi sektor konstruksi yang paketnya besar-besar, sekali butuh baja ya bisa jutaan ton butuhnya, bahkan 5,3 juta ton itu bisa diserap oleh sektor konstruksi gitu ya. Oleh karenanya ini yang harus ke depan kita siapkan. Dan bahkan kalau konsumsi baja per kapitanya memang Uni Eropa, Cina yang paling terbesar ya. Indonesia pada tingkat rata-rata sebenarnya. Kalau melihat konsumsi baja pada perusahaan baja domestik, tapi masih separuhnya gitu ya. Sehingga ini yang harus ke depan bisa diperhatikan. Kemudian pemerintah juga belum benar-benar serius dalam melakukan peninjauan proposal investasi dan sudut pandang kelayakan bisnis. Kenapa ini harus kami catat sebagai persoalan? Karena ya, saya juga menemukan di Morowali, misalkan di Morowali Industrial Estate juga banyak peralatan yang sesungguhnya hanya relokasi saja. Dan ini yang dikhawatirkan, menjamurnya industri-industri baja yang tidak berstandar akibat terjadinya relokasi dari pabrik-pabrik yang di negara-negara maju sudah tidak boleh masuk menjadi sektor industri baja di dalam negeri. Maka itu memang untuk Kementerian Investasi, BKPM, dan pemegang kebijakan industrial processing ini harus ketat ke depan bahwa
harus menjaga tingkat kualitas. Ya. TKDN ini sebuah kebijakan yang sangat afirmatif, TKDN. Dan tadi kalau Pak Menteri Basuki mengeluarkan kebijakan 100% untuk menutup seluruh keran impor yang sebetulnya ini bisa dikerjakan di dalam negeri atau diproduksi dalam negeri, saya kira kita pantas memberikan apresiasi kepada Pak Basuki. Pak Basuki sahabat ngeband saya. Beliau pegang drum, saya pegang gitar.